Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 Nurbil Samesti dengan NIM 1913088 akan mempresentasikan dengan teman saya Ahmad Alvan tentang seputar teori produksi. Teori produksi. Teori produksi merupakan studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi input menjadi hasil produksi output. Produksi sendiri merupakan kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Fungsi produksi. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis di dalam teori ekonomi yang disebut dengan fungsi produksi. Fungsi produksi menjelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi. Apa saja sih faktor-faktor produksi itu? Faktor-faktor produksi diantaranya adalah tenaga kerja, tanah, modal, keahlian, keusahawan dengan hasil produksi. Fungsi produksi secara matematis itu seperti dalam rumus Q sama dengan F K, L, R, T, di mana Q adalah jumlah output ya. Q adalah jumlah output, K adalah modal, L tenaga kerja, R sumber daya, T teknologi. F sendiri merupakan fungsi atau simbol persamaan fungsional, jadi yang meliputi K, L, R sama T tadi. Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi itu berbeda-beda dan memerlukan berbagai faktor produksi dan dalam jumlah berbeda juga. Di samping itu, untuk satu tingkat produksi tertentu dapat pula digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda. Lebih simpelnya, persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi dalam jumlah yang berbeda juga. Seperti dalam materi sebelumnya ini tentang biaya produksi ya, ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini teori produksi membedakan analisisnya kepada dua pendekatan. Yang satu, teori produksi dengan satu faktor berubah. Yang kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori ini sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat pada produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi kan ada yang tadi ya, kekayaan alam, modal ya, ada tenaga kerja, ada teknologi ya, terus ada apa lagi tadi? Nah, itu merupakan faktor yang tidak dapat berubah kecuali satu faktor produksi yang dapat berubah adalah tenaga kerja. Di sini dalam faktor produksi ini, teori produksi dengan satu faktor berubah ini, di sini ada namanya hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kok bisa sih lebih kok bisa berkurang? Kok semakin berkurang itu gimana? Nah,
Apabila faktor produksi yang dapat berubah jumlahnya, contoh tadi ya tenaga kerja, terus menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkatan tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Jadi saking lebihnya tadi akhirnya menurun. Hasil lebih yang semakin berkurang ini menyatakan ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap produksi mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap yang kedua, produksi total tambahannya. Yang tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Tahap produksi dalam teori produksi suatu faktor berubah ini ada produksi rata-rata, ada produksi marginal sama produksi total. Nah, produksi rata-rata ini apabila produksi total TP dibagi dengan tenaga kerja. Dalam rumus AP sama dengan TP per L. L tenaga kerja, TP sendiri adalah produksi total ini. Produksi marginal yang kedua. Produksi marginal yaitu tambahan produksi yang dilibatkan oleh pertambahan suatu tenaga kerja yang digunakan. Jadi produksi marginal ini pertambahan ya. Rumusnya MP, produksi marginal sama dengan delta TP dibagi delta N. Delta L ini kurang dibaginya, di mana delta TP adalah pertambahan produksi total, sedangkan dibagi dengan delta L. Delta L sendiri adalah pertambahan tenaga kerja. Nah, apa sih produksi total itu? Produksi total adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh jumlah tenaga kerja tertentu. Selanjutnya ada teori produksi dengan 2 faktor berubah. Yang tadi dengan 1 faktor berubah, ada yang namanya produksi total, produksi marginal, dan produksi apa tadi? Produksi rata-rata. Nah, sedangkan dalam 2 faktor yang berbeda ini, teori produksi dengan 2 faktor berubah ini, ada yang namanya isoquant dan isokos. Apa sih isoquant itu? Isoquant yang dimaksud adalah kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik. Kurva kan tempat kedudukan titik-titik, yang mana menunjukkan kombinasi 2 faktor produksi guna menghasilkan tingkat produksi yang sama. Jadi dalam kurva ini ada 2 faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Kurva ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan kurva indiferensi dalam teori perilaku konsumen. Ini bentuk kurvanya ya. Ada 2 faktor produksi ya untuk menghasilkan tingkat produksi yang sama. 2 faktor produksi yang berubah. Sedangkan yang kedua ada yang namanya isokos. Apa sih isokos itu? Isokos itu biaya sama. Kalau tadi produksi yang sama, isoquant. Kalau ini isokos, biaya yang sama. Di mana merupakan analisis faktor produksi 2 input variabel yang dikenal isokos ya. Sebuah kurva yang menunjukkan kedudukan dari titik-titik yang menunjukkan kombinasi faktor produksi yang dibeli oleh produsen dengan sejumlah anggaran tertentu
Kombinasi penggunaan ciri-ciri kurva Isokos sama dengan budget line atau garis kurva anggaran dalam teori perilaku konsumen. Secara umum dapat ditulis dengan seperti ini. TC. Ini gambarnya. Jumlah yang sama ya. Biaya yang sama maksudnya. Nah, selain itu, di sini tuh menjelaskan tentang dalam teori ini ya, meminimkan biaya atau memaksimumkan produksi. Kurvanya seperti ini. Contoh kurvanya seperti itu. Nah, dalam gambar tadi ya, serentak ditunjukkan kurva produksi sama garis biaya sama dengan menggabungkan dua kurva ini dapat dihasilkan hal berikut. 1. Apabila jumlah pengeluaran untuk membiayai produksi sudah ditentukan, pertanyaannya, keadaan yang bagaimanakah yang akan memaksimumkan produksi? Yang kedua, apabila jumlah produksi yang ingin dicapai telah ditentukan, keadaan yang bagaimanakah yang meminimumkan biaya? Ya. Ini nanti kita akan jelaskan dalam contoh soal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Alvan tentang bentuk-bentuk organisasi perusahaan, di mana yang namanya produksi itu berhubungan dengan perusahaan. Kaitannya dengan tujuan dan fungsi dari produksi sendiri, itu berkaitan dengan fungsi dan tujuan dari perusahaan. Nah, di dalam kelompok kami kan membahas tentang bab teori produksi. Nah, kali ini akan kami jelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perorangan. Yang kedua, kerjasama usaha persekutuan. Yang ketiga, perseroan. Nah, adapun perusahaan perorangan, yaitu sebuah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Tetapi sumbangnya kepada keseluruhan produksi nasional tidaklah terlalu besar, jauh lebih kecil dari perusahaan perseroan terbatas, karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan, yaitu modalnya tidak begitu besar, dan begitu pula dengan hasil produksi dan penjualannya. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki secara perorangan atau single owner, yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas, unlimited liability. Tanggung jawab tidak terbatas maksudnya adalah semua harta yang dimiliki adalah bagian yang tak terpisahkan dari resiko usaha yang dijalankan. Kelebihan dari tipe perusahaan ini adalah mudah untuk dibentuk dan sederhana dalam pengambilan keputusan, serta relatif sangat terjamin kerahasiaannya. Sedangkan kekurangannya adalah relatif sulit untuk mendapatkan modal. Contoh sebagai penjual sate, penjual bakso, terus penjual makanan dan minuman di pinggir jalan. Selanjutnya, kerjasama usaha atau persekutuan, partnership. Semisal CV dan firma. Orang-orang yang tergabung dalam perusahaan ini, beberapa di antaranya memiliki tanggung jawab tidak terbatas bagi semua orang yang tergabung dalam perusahaan persekutuan ini. Sepakat untuk menanggung secara bersama-sama semua kewajiban yang terjadi. Modal perusahaan dikumpulkan dari anggota-anggota perkongsian itu. Ada kalanya juga meminjam modal dari lembaga keuangan. Nah, beberapa keuntungan perusahaan ini adalah mudah untuk didirikan, pengambilan keputusan cepat, dan pengelola dapat mengambil uang tunai kapan saja. Sedangkan kelemahannya adalah relatif sukar untuk mendapatkan tambahan modal dari pihak ketiga atau pihak independen. Misalnya bank. Adanya risiko kewajiban
kewajiban yang tidak terbatas atas pemilik atau pengelola utama, dan pengambilan tunai yang diperbolehkan dapat membuat keuangan perusahaan tidak terkontrol. Nah, selanjutnya perseroan kompanis. Dari segi jumlah produksi dan hasil penjualan yang dilakukannya, organisasi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling penting. Di negara-negara maju, sebagian besar hasil produksi nasional diciptakan oleh perusahaan seperti ini. Perseroan adalah perusahaan yang dimiliki oleh seorang atau lebih yang menjadi pemilik saham atau perusahaan tersebut. Keuntungan tipe perusahaan ini adalah adanya tanggung jawab terbatas, skala usaha relatif besar sehingga biaya modal memungkinkan untuk ditekan serendah mungkin untuk dipercaya oleh pemilik pemodal, baik dalam bentuk lembaga atau perorangan. Kelemahannya adalah struktur manajemen yang kompleks, menyebabkan pengambilan keputusan relatif lambat dan mahal. Bentuk lain organisasi perusahaan. 3 jenis organisasi perusahaan di atas adalah organisasi perusahaan yang meliputi sebagian besar perusahaan yang ada di berbagai perekonomian. Di samping itu terdapat juga organisasi perusahaan yang bentuknya sedikit berbeda dari ketiga jenis yang telah diuraikan di atas, yaitu perusahaan negara dan usaha koperasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.